Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Ayo, udah siap? Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Semuanya sudah putar badan? Wow, good job. Nah, kita nyanyi lagi lagu. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putar kaki kanan, diputar-putar kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang, putar ke kanan. Wah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Kita angkat sebuah lagu. Lagu ini baru. Ya, ikuti ya. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu. Jadikan hati rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu. Rumah bagimu, Yesus. Rumah bagimu, Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, dan hatiku ini tempat yang kau ingini. Rumah bagimu, Yesus. Rumah bagimu, Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, dan hatiku ini tempat yang kau ingini, Yesus. Lipat tangannya adik-adik, kita berdoa. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami siap, Tuhan Yesus. Beri hikmat bagi kami, dan untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Jadikan hati kami rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, ketemu lagi di dalam firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan kali ini bertemakan ibadah pada zaman Alkitab. Ibadah pada zaman Alkitab. Ayat hafalan yang kita ambil di dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Puji Tuhan. Adik-adik, kita datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu untuk belajar banyak tentang Allah dan beribadah kepadanya. Tahukah kalian apa arti ibadah? Nah, beribadah artinya memberi hormat kepada Tuhan. Bila kita datang ke sekolah minggu, kita memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita itu mengasihi Dia. Kita dapat menghormati Dia dengan bernyanyi tentang kebesarannya, mendengarkan dengan tenang ketika guru bercerita tentang Tuhan dan dengan berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Nah, manusia telah beribadah kepada Tuhan sejak manusia pertama, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa diciptakan. Tetapi tidak selalu orang datang ke kelas sekolah minggu dan belajar ayat hafalan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Manusia pertama ini telah beribadah kepada Allah dengan cara yang sangat berbeda. Siapa Kain? Siapa Habil? Mereka adalah anak-anak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mengajarkan anak-anak mereka tentang Tuhan dan tentang mengasihi Tuhan serta hidup bagi Tuhan. Mereka memberitahu Kain dan Habil tentang pentingnya beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban kepadanya. Inilah cara beribadah kepada Allah pada zaman dahulu. Korban binatang adalah seperti pemberian yang diberikan seseorang kepada Tuhan karena ia mengasihi Tuhan. Suatu hari Kain dan Habil membawa persembahan sebagai pemberian kepada Allah. Kain adalah seorang petani. Ia mempersembahkan sayur-mayur yang tumbuh di kebunnya. Sedang Habil mengembalakan kambing domba. Ia memilih anak domba yang terbaik dari kawanannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika mereka mempersembahkan korban mereka, Tuhan menyukai persembahan Habil, tetapi tidak menyukai persembahan Kain. Hal ini terjadi karena Kain membawa apa yang dia inginkan, bukan apa yang Allah telah firmankan kepadanya. Penting sekali
untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan ingin agar kita beribadah dan memuji Tuhan itu dari keinginan kita sendiri. Jadi bukan karena kita melakukannya karena orang lain beribadah atau memuji Tuhan. Bertahun-tahun orang-orang beribadah kepada Allah dengan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Mezbah dibangun untuk tujuan itu. Orang memilih binatang terbaik dari kumpulan atau kawanan ternak mereka untuk diberikan kepada Tuhan. Inilah cara orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Tidakkah kalian senang karena tidak perlu lagi membunuh domba atau lembu lagi untuk mendapat pengampunan atas dosa? Kemudian hari Tuhan menyuruh Musa mendirikan kemah suci, tempat orang-orang datang untuk beribadah kepada Allah. Kemah suci adalah seperti sebuah kemah yang besar yang biasa dipasang dan dibongkar. Ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan mereka ke negeri yang telah disediakan Tuhan untuk mereka. Kemah suci itu adalah suatu tempat yang kudus. Ada peraturan khusus yang harus diikuti untuk beribadah kepada Tuhan. Beberapa tempat di dalam kemah suci itu begitu khusus sehingga bangsa Israel pun tidak boleh mendekatinya. Para imam yang dipilih khusus oleh Allah yang boleh setiap hari bahkan harus mempersembahkan korban bakaran kepada Allah bagi umatnya. Setelah orang Israel menetap di tanah perjanjian, Allah memberitahu kepada Raja Salomo bagaimana ia harus mendirikan bait suci yang indah di Yerusalem. Salomo melapisi seluruh bait suci itu dengan emas. Kehadiran Allah turun dalam bentuk awan yang memenuhi bait suci itu. Orang Israel senang memiliki tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Di bait suci terdapat berbagai peraturan khusus. Sama seperti halnya dengan kemah suci, hanya para imam yang diperbolehkan memasuki bagian-bagian tertentu dari bait suci itu. Para imam masuk ke bait suci itu untuk berkomunikasi dengan Allah demi umat itu. Kemudian mereka, yaitu para imam, menyampaikan apa yang difirmankan Allah kepada umat. Pada waktu Yesus hidup di bumi, orang beribadah di tempat-tempat yang disebut rumah ibadah atau sinagog. Tempat itu seperti gereja. Yesus dan murid-muridnya akan pergi ke rumah ibadah untuk mendengar pembacaan kitab Perjanjian Lama.
Yesus kerap kali mengajar, berkhotbah di rumah-rumah ibadah. Orang-orang membawa persembahan ke rumah ibadah setiap kali mereka datang untuk beribadah. Nah, bagaimana ibadah kita kepada Allah? Tentunya berbeda ya dengan ibadah orang-orang pada zaman Alkitab. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Maka kita tidak perlu lagi memberikan kurban persembahan seperti yang dilakukan orang-orang zaman dahulu pada zaman Alkitab. Yesus merupakan persembahan karena dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita meminta Yesus mengampuni dosa kita dan menjadikan juru selamat kita, Ia masuk ke dalam hati kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Kita tidak perlu berbicara kepada Tuhan melalui seorang imam. Kita bisa berbicara sendiri dengan Tuhan. Kita tidak perlu menunggu lagi hingga kita datang ke gereja untuk berbicara dengan Tuhan. Kita bisa berbicara, berdoa kapan saja kita menginginkannya. Tuhan akan mendengar dimanapun kita berada. Walaupun orang-orang pada zaman Alkitab berbeda dengan cara beribadahnya kepada Tuhan dengan cara yang berbeda daripada yang kita lakukan, ada satu hal yang harus kita mengerti dan pahami, adalah sama. Setiap kali orang Israel datang ke kemah suci, bait suci, atau rumah ibadah, mereka itu menunjukkan sikap hormat, kasih kepada Tuhan. Kita juga memperlihatkan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan pada waktu kita datang ke gereja. Itulah sebabnya kita datang ke rumah Tuhan. Kita ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sangat mengasihi Dia dan bahwa kita ingin belajar tentang Dia. Akan tetapi, meskipun kita menyenangkan Tuhan pada saat kita datang ke rumahnya, ada sesuatu yang lebih menyenangkan Dia. Tuhan melihat hati kita. Ia tahu apakah kita telah datang ke gereja karena sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Tuhan jauh lebih tertarik pada seberapa besar kasih kita kepadanya daripada puji-pujian yang kita nyanyikan atau banyaknya uang yang kita berikan dalam persembahan. Nah, mari adik-adik, kita mau sama-sama berdoa, kita mau satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan
firman Tuhan tentang ibadah pada zaman Alkitab dan pada zaman sekarang ini. Terima kasih Tuhan buat pengertian firman-Mu tentang beribadah dalam segala zaman. Kami mau Tuhan di zaman ini, di zaman kami ada hidup, kami mau berketetapan hati, beribadah kepadamu dengan setia, dengan taat, dengan hormat, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena kami mengasihi-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita mengatakan, masuklah, masuklah, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Di dalam Mazmur 95 ayat 6. Pada waktu kita datang ke gereja, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan ingin hidup bagi Dia, maka hal itu sangat indah dalam pemandangan Tuhan. Ia merasa bahagia bila mengetahui bahwa kita ini mengasihi Dia dan kita mau menunjukkan kasih itu. Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah kepadanya dan yang ingin hidup bagi Dia. Yang penting adalah kita menunjukkan betapa besar kasih kita kepada Tuhan. Karena banyak hal yang telah Dia lakukan bagi kita. Kan karena Ia sungguh luar biasa. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.